orang yang sangat Vincentian sekali, tegas dalam berprinsip, tonggak iman ya, bagi keluarga kami. Sungguh-sungguh menjadi teladan. Orang yang dengan mudah merangkul banyak orang dari setiap kelompok. Saya hanya mau menemani barangkali. Selamat pagi pemirsa Yakobus TV. Hari ini 16 Februari 2025, Seminari Tinggi CM akan merayakan syukur atas 40 tahun perjalanan imamat dari Romo Satbudianto. Saya sudah bersama dengan Romo Satbudi. Kita akan mencoba untuk berbincang mengenal lebih dalam, lebih jauh perjalanan imamat dari Romo Satbudi itu sendiri. Romo Satbudi dilahirkan di Mojokerto 21 Februari 1956. Beliau ditabiskan pada 14 Februari 1985. Beliau pernah bertugas sebagai rektor STFT Widya Sasana Malang, pernah menjadi pastor paroki, dan saat ini juga menjadi rektor Seminari Tinggi CM serta menjadi dosen, dan salah satu juga pernah menjadi provinsial atau visitator dari kongregasi misi. Selamat pagi Romo Satbudi. Ya, selamat pagi Dokter. Sehat-sehat ya Romo? Insya Allah. Selamat atas 40 tahun imamatnya Romo. Terima kasih. Semoga semakin berbuah, berlimpah buahnya bagi banyak umat. Romo, saya ingin bertanya mengenai apa latar belakang keluarga, lalu bagaimana pada akhirnya Romo memutuskan untuk menjadi seorang imam, dan bagaimana tanggapan keluarga mengenai pilihan Romo pada waktu itu. Ya, saya dari keluarga Katolik yang bisa dikatakan saleh dalam arti aktif ya, dan ya mungkin sebagai anak saya mungkin tidak terlalu nakal, sehingga ketika saya mau lulus SD itu suster kepala sekolah mengajak saya untuk ke Seminari Garum. Harapannya kemudian saya melamar, tapi waktu itu saya tidak sama sekali terpikir untuk menjadi imam. Walaupun ya di masa kecil kami, saya dan kakak-kakak saya itu sering bermain misa-misaan ya. Nah, panggilan menjadi imam itu baru mulai terbersit ya ketika sebagai remaja ya, kelas mungkin 2 SMA, saya itu berpikir ya, mau apa saya selanjutnya setelah SMA ini. Dan pertanyaan itu juga dipicu dan dikuatkan oleh Frater Albertus BHK yang waktu itu guru fisika kami, guru mekanika. Di sela-sela pelajaran dia selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar bagi manusia ini ya, untuk apa kita itu hidup dan sebagainya. Dari situlah saya kemudian memikirkan sebagai salah satu kemungkinan untuk hidup saya ke depan itu menjadi imam. Dan kemudian itu saya tekuni dengan masuk awalnya Seminari Menengah Garum, kelas persiapan, dan selanjutnya tanggapan keluarga. Kalau ibu saya memang yang membawa iman Katoliknya dalam keluarga besar, yaitu merelakan saja. Tapi ayah saya sebetulnya awalnya kurang setuju ya, terutama juga melihat bagaimana saya hidup waktu itu ya. Saya bergaul dengan teman-teman SMP seperti biasa,
seringkali nonton film dan sebagainya, ya ayah saya tidak percaya bahwa saya punya panggilan imam. Lebih-lebih karena kakak kedua saya itu sudah mencoba ke Semari Garum dan kemudian tidak lanjut ya, karena ya macam-macam sebab. Tapi nah kakak saya itu orang yang sangat alim ya dibanding saya. Dia tidak pernah mau ikut nonton dan sebagainya. Nah saya yang begini ini, pikirnya ayah saya nanti hanya membuang-buang waktu saja di seminari, toh akhirnya tidak akan setia di situ. Itu yang terutama saya kira keberatan dari ayah saya. Ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam, mengapa Romo memilih menjadi seorang imam CM pada akhirnya, Romo? Ya, waktu itu belum seperti sekarang ya, ketika ada banyak buklet-buklet mengenai kongregasi-kongregasi. Sederhana saja waktu itu, karena pastor paroki saya di Mojokerto itu selalu imam CM. Ya, mengapa saya harus memilih yang lain? Tapi selain itu saya memang waktu itu sudah sedikit mendengar perbedaan. Jadi bukan tarekat lain, hanya CM atau Projo ya, Surabaya. Nah, perbedaannya kalau CM itu berkomunitas, Projo itu tidak perlu berkomunitas. Dan saya merasa saya ini orang yang membutuhkan komunitas. Jadi yang paling pertama itu karena imam paroki saya selalu imam CM, dan yang kedua perbedaan yang dikatakan waktu itu. Ya, setelah pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang imam CM, lalu pada akhirnya juga ditabiskan di tahun 1985. Bagaimana perjalanan Romo atau penugasan-penugasan, pernah di mana saja, lalu suka dukanya dalam menjalankan perutusan dari kongregasi? Bisa di-sharingkan mungkin, Romo? Ya, kalau bilang keinginan ya, saya itu hanya ingin jadi pastor paroki saja. Tapi menjelang tabisan, Romo Rekso Susilo Provinsial waktu itu memanggil saya dan memberitahu bahwa setelah tabisan saya ditugaskan untuk studi lanjut bidang sosiologi, karena waktu itu dosen kami sosiologi, Romo Hendro Puspito Ordo Karmel, itu memang sudah cukup tua dan sakit-sakitan ya. Jadi saya diharapkan untuk segera berangkat studi dan kemudian bisa menggantikan Romo Hendro untuk mengajar sosiologi. Waktu itu saya sempat menawar ya kepada visitator. Ya, bukan menolak, hanya menawar saja, apakah boleh sebelum berangkat studi saya 1 tahun di paroki ya, untuk merasakan imamat saya ini. Tapi Romo Rekso mengatakan tidak usah, nanti setelah pulang studi kamu sebagai dosen pasti tidak lepas dari umat juga. Ya, dalam itu ada benarnya. Tetapi Tuhan itu begitu baik ya. Dia mendengarkan saya rupanya ya, dan itu karena kebutuhan ya. Di Jakarta itu Romo Wartadi waktu itu sendirian. Itu paroki kami relatif yang baru kami terima dari Keuskupan di Jakarta. Karena sendirian, Romo Wartadi itu sering sakit ya. Sehingga akhirnya Romo Rekso itu mengirim saya ke sana untuk menemani Romo Wartadi sementara ya, nanti akan ada Romo lain. Dan yang sementara itu rupanya bukan 1 tahun tapi 2,5 tahun. Saya sangat menikmati pelayanan di paroki. Yang saya syukuri dari panggilan CM, yaitu kami itu tidak canggung ya untuk masuk ke kampung-kampung, gang-gang sempit. Saya naik sepeda pancal waktu itu.
yang kadang-kadang juga sepeda motor ya. Tapi supaya bisa masuk ke gang yang lebih sempit, saya lebih suka naik sepeda. Dan ya umat rupanya senang sekali ya, karena merasa saya dekat dengan mereka, saya mau mengunjungi rumah mereka walaupun di gang-gang yang kecil. Pada saat Romo Sat Budi bertugas di Cilincing, saya masih kelas 3 SD dan aktif di Gereja Maria. Semoga karya pelayanan bagi kaum miskin dapat tetap dijalankan, karena paroki Cilincing adalah paroki yang peduli terhadap orang-orang miskin. Jadi paroki ini sebelum resmi menjadi paroki itu adalah stasi dari Tanjung Priok ya. Dan waktu itu yang berkarya di situ Romo-romo Merinol ya, Romo Vincent dan Romo Bob. Cilincing ini daerah memang terkenal miskin di Jakarta ya. Miskin dan ya karena dekat pelabuhan ya, tahu sendiri banyak preman. Di situ di Cilincing ini ada kompleks ya, kita bisa mengatakan pelacuran mungkin terbesar ya, karena kompleks itu memang besar sekali. Yang terdaftar ada sekitar 1.500 itu pelacur, tapi kenyataannya itu ya menurut mereka yang ada di situ mungkin lebih dari 2 kali lipat. Selain itu juga ada karya untuk nelayan-nelayan miskin ya di pantai Cilincing ya, dengan mereka dengan perahu-perahu tradisional itu menangkap ikan. Jadi 2 tempat inilah yang menjadi perhatian dari 2 Romo Marinol ini yang kemudian kami teruskan ya. Romo Vincent itu berkarya di pantai Cilincing dan Romo Bob itu di kompleks pelacuran Keramat Tunggak ya namanya. Lalu ya karena saya muda, maka Romo Wartadi minta saya yang di nelayan saja. Dan dia yang mendampingi. Dua-dua ini ada kelompoknya yang melayani, terutama ibu-ibu ya. Yang di pelacuran itu Magdalena, kelompok Magdalena. Yang di pantai Cilincing itu kelompok lumba-lumba. Yang terakhir Ibu Muaral, salah satu pengurus yang sangat aktif, itu dipanggil Tuhan ya tahun lalu, sudah sangat tua. Dia masuk ke rumah jumbonya Bruder Petrus ya, dan di situ kemudian meninggal dunia. Ya itulah, sekali lagi saya juga menyadari dan dengan penuh syukur Karisma CM, karena juga sejak frater saya itu sudah biasa dekat dengan juga umat yang miskin. Memang nelayan itu tidak ada yang Katoliknya, tapi ya boleh kata orang-orang miskin ya. Saya juga mendampingi di situ bersama ibu-ibu lumba-lumba tersebut. Tadi Romo Sat Budi sudah bercerita mengenai perjalanannya sebagai seorang CM, bahwa beliau ditempatkan atau bertugas pertama kali di paroki Cilincing, Jakarta, lalu setelah itu mendapatkan tugas studi. Mari kita mencoba mendengar atau mendengarkan kesan-pesan atau kesan-kesan dari umat yang pernah dilayani oleh Romo Sat Budi di sini. Romo Sat Budi itu orang yang sangat hebat, sederhana, sangat Vincentian sekali, dan relasi dengan umat sangat bagus sekali. Kelihatan dari yang hadir hari ini itu dari berbagai kota dan dari berbagai paroki. Orang-orang yang masih Romo Sat Budi itu membangun relasi bukan hanya untuk umat di parokinya, tetapi selalu merawat relasi itu, sehingga banyak orang yang merasa sangat dekat dengan Romo Sat Budi. Romo Sat Budi ini adalah seorang yang sangat rendah hati, dan meskipun ia seorang yang sangat cerdas dan pandai, tapi dalam menyampaikan sesuatu kepada umat
Beliau adalah orang yang sederhana dan sangat membumi. Beliau juga adalah orang yang dengan mudah merangkul banyak orang dari setiap kelompok dan punya semangat membangun, semangat kerjasama yang luar biasa. Sehingga banyak komunitas yang terbangun dari usaha dan dedikasi Romo Satbudi. Romo Satbudi adalah orang yang selalu tekun dalam doa dan mengikuti dorongan Roh Kudus. Dan beliau adalah seorang spiritual director, seorang pembimbing rohani yang sangat hebat, sangat baik dalam membimbing baik para fraternya maupun umat-umat yang lain yang datang kepadanya untuk meminta bimbingannya. Kami selama ini merasa mendapatkan pendampingan yang maksimal dari Romo Satbudi untuk menyemangati karya-karya SSV di Indonesia dan di daerah-daerah. Seperti yang Romo sampaikan di dalam sambutannya tadi pagi, bahwa kita semua harus bisa merasakan dialiri air setiap waktu. Air itu adalah berkat untuk menyemangati dan menghidupi kita semua di dalam pelayanan, terutama untuk melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beralih ke topik yang lain, Romo, dalam bukunya Romo, jadi Romo Satbudi ini menulis buku Sabda Telah Menjadi Manusia, buku yang menjadi ucapan syukur Romo Satbudi atas perjalanan 40 tahun imamatnya. Di dalam buku ini, Romo, ketika saya membaca, ada umat yang bercerita bahwa Romo membangun umat dan bukan membangun banyak gedung. Nah, apa yang menjadi alasan Romo untuk sungguh-sungguh memberikan pelayanannya untuk mengembangkan SDM umat daripada mengembangkan gedung atau pembangunan di paroki? Saya kira kita semua tahu bahwa gereja itu pertama-tama berarti umat Allah, ya. Gedung itu adalah tempat umat Allah berkumpul. Jadi gereja itu umatnya, itu yang paling penting, ya. Bukan ya gedungnya, bukan upacara-upacaranya. Tentu gedung dan upacara penting, tapi itu sejauh menjadi fasilitas dari kehidupan umat, ya. Bukan malah itu yang dipentingkan. Itu terutama pengalaman saya di paroki kedua kalinya setelah 25 tahun, ya, di paroki yang pertama, ya. Karena selama 25 tahun saya mendapat tugas-tugas lain, terutama sebagai formator di seminari. Nah, saya menerima tugas, kalau pertama sebagai pastor rekan, sekarang sebagai pastor kepala paroki, yaitu di paroki Kristus Raja Surabaya, ya. Tadi di paroki Cilincing, Salib Suci itu namanya, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai romo kepala paroki di paroki Kristus Raja Surabaya, dan pada saat itu luar biasa melibatkan banyak umat untuk melayani gereja, dan beliau sering turun dalam kunjungan menyatu dengan umat. Ketika saya datang ke Kristus Raja, sebetulnya paroki ini tidak sama sekali asing bagi saya, karena di situ dulu nenek saya tinggal, ya, dan ya juga tante-tante saya. Tapi tentu waktu itu ya saya tinggal di Mojokerto, ya hanya datang kalau tahun baru Imlek dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi ini bukan paroki yang sama sekali asing. Ketika saya datang ke paroki ini, saya memang senang, ya, juga takjub dengan paroki yang hidup ini, ya, banyak aktivitas. Tapi kalau saya kemudian melihat lebih dalam, mungkin di antara sekitar 8.000 umat itu, mungkin tidak lebih dari 200 itu yang menghidupkan paroki. Dan itu menurut saya ya tidak benar, ya. Kemana yang 7.000 lebih, ya? Ya, sekarang dikenal pastoral berbasis data, ya. Tapi ya waktu itu ya dengan data kasar saja,
Saya melihat bahwa banyak umat yang perlu lebih ditampilkan, dilibatkan. Ya. Dan begitulah maka itu tekad saya. Saya juga melihat paroki Kristus Raja, paroki kota besar itu juga keluarga-keluarga muda itu seringkali kurang aktif ya di gereja. Dan itu seringkali dimaklumi karena mereka sedang mencari nafkah, mungkin belum punya rumah dan sebagainya. Tapi ya saya sadar pemakluman itu saya kira tidak benar. Bukan demi gereja saja, tetapi juga demi kehidupan mereka. Karena mereka begitu tenggelam dalam pekerjaan, seringkali malah mereka memang berencana membangun rumah. Ketika mereka kemudian mampu membangun punya rumah tangganya sudah berantakan karena hidup yang tidak seimbang. Ya. Jadi saya bertekad bagaimana supaya keluarga muda ini terlibat. Lalu saya melihat ya aturan untuk menjadi asisten imam atau prodiakon itu usia 40 ke atas ya. Saya minta usia itu diturunkan menjadi 30 tahun. Banyak yang protes gini, tapi saya jawab ringan saja. Tuhan Yesus itu muncul di depan umum umur 30 dan sebelum 40 dia sudah naik ke surga. Sudah Bapak disalib, sudah dengan itu lalu umat ya cukup menerima, walaupun ya beberapa memang menggerutu, tapi ya kemudian ya dari situ kelihatan ya visi saya ini umat menangkapnya bahwa yang penting itu bukan dalam arti tertentu kualitas sempurna ya dari pelayanan. Yang tentu saja kalau orang sudah puluhan tahun melayani, ya boleh dikata perfect lah. Tapi bagaimana dengan yang muda-muda? Ya? Seperti juga, ya mengapa banyak pengangguran? Karena semua perusahaan itu minta tenaga yang berpengalaman. Lalu yang tidak berpengalaman kapan bisa terlibat? Ya? Nah, hal lain yang menjadi penggeraknya dari aktivitas umat itu saya mau menyeluruhnya. Karena itu di awal tahun ya ketika pemilihan ya ketua lingkungan dan sebagainya itu saya kumpulkan, saya ajak rekoleksi dan sekaligus saya beri tugas. Ya tentu saya rundingkan dengan Dewan Paroki. Ini hari paroki itu kan akhir tahun ya, hari Raya Kristus Raja itu. Tapi mari hari raya paroki ini kita jadikan kesempatan terus-menerus untuk membarui diri ya. Karena itu lebih awal dimulai ya perayaannya, momen-momen perayaan itu lebih baik, sehingga ada begitu banyak kesempatan umat ini terlibat, dan mereka terlibat dengan suatu tujuan yang mereka lihat, yaitu hari paroki ya. Lalu saya juga mengatakan mari kita coba supaya pengurus atau panitia dari hari paroki ini para ketua lingkungan. Wah, waktu itu banyak yang menentang juga ya Dewan Paroki. Ketua lingkungan itu baru levelnya lingkungan. Ini hari paroki, ini paroki mereka belum pengalaman. Ya karena belum pengalaman supaya mereka pengalaman. Dan ya Anda kalian Dewan Paroki tidak lepas ya, Anda tetap mendampingi, tapi biar mereka yang jadi panitia. Lalu saya mengatakan juga, ingat yang punya umat itu ketua lingkungan, bukan kita. Jadi kalau ketua lingkungan itu menjadi panitia, pasti mereka akan melibatkan lebih banyak umatnya paling sedikit. Ya begitulah jadi, dan ya memang kemudian dalam evaluasi kami, ya memang di satu sana sini ada beberapa kelemahan, tapi secara keseluruhan kita bisa melihat ini sangat positif ya, karena begitu banyak umat kemudian terlibat. Oh baik ya,
Baik, setelah evaluasi. Jadi tahun depan kita minta wakil ketua lingkungan. Rame lagi. Romo, kalau ketua lingkungan itu memang dia mimpin loh. Wakil ketua itu seringkali hanya nama. Supaya tidak hanya nama, mereka kita minta. Sudah, akhirnya tahun berikutnya itu wakil ketua lingkungan. Dan ya, ketua lingkungannya kan juga nggak tinggal diam ya toh. Apalagi mereka sudah berpengalaman tahun sebelumnya. Nah, itulah saya selalu berusaha mencari cara bagaimana supaya sebanyak mungkin umat ini terlibat. Termasuk juga saya menghidupkan ini ya, sebetulnya ritus inisiasi Kristen yang digendaki oleh Konsili Vatikan kedua. Terutama ritus inisiasi Kristen dewasa itu supaya betul-betul ada wali baptisnya, bukan formalitas. Dan wali baptis itu harus sudah jelas ketika mereka dilantik menjadi katekumen. Tidak berjalan dengan sepenuhnya, tapi ya lumayan. Dan ya wali baptis ini kan melibatkan umat, ya toh. Dan dengan menjadi wali baptis mau tidak mau mereka mendalami kembali iman mereka, ya toh. Dan bukan hanya itu, penguatan sekalipun krisma saya juga minta supaya ada wali krisma. Memang ya saya merepotkan banyak umat ya. Tapi ya sudah, mereka kemudian melihat ya, merasakan bahwa ya hanya dengan terlibat mereka itu dapat sungguh-sungguh mendalami imannya. Lalu di antara seksi-seksi ya, seksi sosial tentu saja sangat banyak subseksinya di Paroki Kristus Raja ini. Dan sebetulnya keuskupan itu juga mendukung. Ini Paroki CM sepantasnya ya kalau seksi sosialnya itu kuat ya. Jadi di situ saya juga memulai kooperasi ya di seksi sosial bersama dengan mereka CU ya. Lalu juga subseksi-subseksi yang ada, kami boleh selalu mengadakan rekoleksi tahunan ya. Di situ ya saya percaya, saya juga yakin umat ini tidak cukup hanya berkegiatan, mereka juga perlu merefleksikan kegiatannya. Begitu juga Dewan Paroki ya, Dewan Paroki harian itu selalu kami rekoleksi setiap tahun ya, rekoleksi dan rekreasi. Lalu seksi keluarga ya yang saya anggap juga menjadi penggerak. Waktu itu saya sudah ngomong sebelumnya. Nah ini sebetulnya umat yang aktif ini dia wakil ketua lingkungan, tapi ya menjadi cukup dikenal di paroki karena kegiatan hari paroki yang berlangsung berbulan-bulan itu. Lalu dia ngomong dengan saya, keprihatinannya juga, dia juga sering ikut kursus kitab suci akan keluarga-keluarga, sehingga ya kemudian saya minta dia untuk menjadi ketua seksi keluarga. Nah ini menarik, ketika para seksi dilantik, mereka ini datang kepada saya, Romo kami baru dilantik, apa kira-kira instruksi Romo untuk program kerja kami? Lalu saya sambil memandang mereka, beberapa orang itu pengurus, yang punya keluarga itu saya atau kalian? Mereka terbelalak ya, terbelalak jengkel. Loh Romo ini bagaimana toh? Nah iya toh. Loh jadi kami boleh nyusun sendiri? Ya boleh, silakan. Nanti kalau keliru bagaimana? Loh keluarga itu yang lebih ngerti kan kalian ya. Kalau soal pembinaan programnya apa, itu bisa dibicarakan dengan saya ya. Tapi susunlah program-program itu berdasarkan kebutuhan ya, bukan berdasarkan apa yang menjadi gagasan pastor. Pastor tidak berkeluarga ya. Ya saya yakin kalian lebih tahu ya. Terus oh ya baik Romo gitu. Nah begini ya, ini lumayan ya, ada 4-5 orang
Tapi kalau kalian sungguh-sungguh ingin menanggapi kebutuhan keluarga seluruh paroki, ini terlalu kecil. Terus gimana namanya? Kalian harus memperkuat pasukan kalian. Ya, saya beritahu ya rahasianya. Coba buat hari ulang tahun perkawinan setiap minggu terakhir bulan itu sungguh-sungguh mengesankan. Ya. Jadi jangan hanya misa saja. Setelah misa ada kan kegiatan. Tidak perlu biaya mahal, ya. Kegiatan satu kue dengan soto atau apa, ya. Yang penting itu acaranya dibuat sangat mengesankan. Ya. Kalau kalian merasa kurang mampu menjadi MC, cari. Banyak kok umat yang bisa, ya. Nah itu terwujudnya. Yang pertama langsung misalnya. Tapi saya mengatakan begini, sementara proses itu berlangsung, ya, proses itu, perayaan itu, kalian harus melihat siapa di antara pasutri ini, terutama yang muda, yang bisa dilibatkan. Langsung beri mereka tugas untuk bulan depan menjadi panitia. Loh, mereka kan baru ngomongnya. Loh, kalian kan juga baru toh yang pertama ini. Kok bisa ya? Bisa. Mereka itu masing-masing punya kreativitas dan kalian kan tidak melepas. Ya. Nah, begitulah jadi lewat hari ulang tahun perkawinan itu pasukan seksi keluarga ini tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka lalu minta ruangan, markasnya. Mereka sering datang lagi. Seperti kebanyakan markasnya OMK di mana-mana itu ya. Jadi itu menjadi semacam rumah kedua mereka. Dan dari situ muncul banyak gagasan berdasarkan kebutuhan yang mereka lihat. Ya, ada begitu banyak kebutuhan keluarga. Sampai juga seperti misalnya ya, kebutuhan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Itu kan seringkali terluput, ya. Nah, mereka memperhatikan itu. Dan dari perhatian seperti itu ada guru dari sekolah luar biasa itu yang terlibat, ya. Kemudian juga aktif, ya. Jadi ya sebetulnya ya gereja ini luar biasa kuatnya. Karena gereja ini ada di dalam gereja kita ada begitu banyak profesional. Nggak perlu cari manggil ini, mereka sendiri mampu. Lalu waktu itu juga ada Biro Bantuan Hukum yang sebetulnya lebih di bawah seksi sosial. Ada satu ahli hukum sudah tua, ya, kasihan ya. Supaya bagaimana ini supaya lebih dapat lebih berfungsi. Sedang kita berbicara gitu beberapa hari sesudahnya ada seorang pemuda yang datang. Saya pikir ini siapa nih? Ternyata dia itu pengacara muda, ya. Dan dia mengatakan, Romo, saya sudah punya pekerjaan yang cukup mapan, ya. Saya ingin waktu saya ini juga untuk saya baktikan, ya. Jadi saya mau melayani di sini, apa bisa, Romo? Oh, bisa sekali, kenapa tidak? Jadi ya, kalau kita itu terbuka, ya, pada istilahnya kebutuhan, Tuhan itu bekerja pada kebutuhan itu. Ingat dalam Injilnya, Yesus peka pada kebutuhan ribuan orang makanan. Ya ada, ya, anak kecil yang membawa roti dan ikan. Dan itu dengan berkat itu bisa digandakan sehingga cukup bahkan berlimpah untuk semua. Ya sudah, nanti terlalu panjang, tapi prinsipnya itu ini. Dan saya mau mengatakan sekarang ini gereja ribut dengan yang disampaikan Paus ya mengenai gereja sinodal. Nah, menurut saya gereja sinodal itu ya itu yang sudah saya kerjakan. Ya, bagaimana umat itu berjalan bersama itu kan bukan sekedar berjalan bersama untuk berziarah. Yang maksudnya berjalan bersama itu kan berjalan bersama dalam kehidupan. Ya terlibat dalam urusan-urusan gereja. Itulah sinodal. Oke, cukup
jelas, cukup detail Romo menjelaskan bagaimana beliau berkarya di paroki dan bagaimana buahnya saat ini dirasakan oleh banyak umat. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mencoba menggali perjalanan Romo sebagai seorang visitator atau provinsial dari Kongregasi Misi. Beliau pernah menjabat sebagai visitator 2 periode. Mungkin Romo bisa bercerita apa yang menjadi tantangan lalu kegembiraan ketika menjadi seorang visitator, dan apa itu artinya menjadi seorang visitator. Saya waktu frater itu dekat dengan Romo Harjo, ya. Romo Harjo Dirono. Dia menjadi provinsial termuda sebelum saya, dan ya karena saya dekat juga, saya juga langsung ditarik sebagai penasihat, konsultor, ya, konsultores. Ya, saya juga banyak belajar juga dari situ. Saya kemudian menjadi, saya kira, visitator termuda yang kedua atau saya tidak tahu. Tapi sejak Romo Harjo itu dan kemudian saya dan seterusnya, visitator itu seringkali usianya sekitar 40 ke atas, 40 sampai 50. Ya. Jadi saya itu dipilih menjadi visitator usia 43. Romo Harjo mungkin juga sekitar itu 42-43, dan mulai menjabat visitator itu 44, ya, dan seterusnya. Nah, karena saya boleh dikata sudah kurang lebih tahu ya kebutuhan provinsi sebagai dewan, ya, mendampingi Romo Harjo, saya melihat salah satu hal yang sangat penting itu bagaimana supaya CM ini sungguh-sungguh CM. Ya, karena gini, CM datang ke Indonesia ini praktis untuk mengembangkan suatu daerah yang kemudian menjadi keuskupan Surabaya. Jadi wajar sekali kalau mereka ini semua pastor paroki. Tapi kan, ya kalau kita membaca konstitusi dan sebagainya, paroki ini sebetulnya dalam itu bukan karya utama CM. Ya. Walaupun dalam kenyataannya memang seringkali mayoritas berkarya di paroki. Jadi ya saya memang terlibat sebenarnya dalam provinsi itu bukan hanya, bahkan sebelum tabisan, karena frater waktu itu kan sering menjadi sekretariat musyawarah provinsi, dan saya mengamati setiap kali dalam musyawarah itu dimunculkan supaya kita itu mengembangkan karya-karya JM yang lain. Jadi saya melihat ya pentingnya supaya JM ini karena juga sudah mulai berkembang ya JM Indonesia dengan juga romo-romo muda dan romo-romo Indonesia sendiri, sudah saatnya lebih terarah menjadi JM dengan karakter-karakter JM. Sudah sejak zamannya Romo Harjo sebetulnya ya bersama dengan saya mengusahakan ini. Nah, ketika saya menjadi visitator, saya langsung mengumumkan bahwa JM ini provinsi kita punya beberapa kategori karya, ya. Dan paroki itu termasuk salah satu kategori itu. Jadi ini ya dalam bentuk cara yang cerdas, ya, supaya Romo paroki tidak merasa ditolak, tapi di lain pihak kita juga bisa mengembangkan karya-karya lain. Ya. Ya, paling sedikit kan paroki, ya, lalu waktu itu sudah ada rumah retret, ya, beberapa karya sosial itu masih sporadis, ya. Ketika kemudian saya umumkan, lalu mereka berkumpul, yang kemudian menjadi YKBS itu, ya, sekarang. Lalu misi umat, ya, dimulai oleh Romo Ponti di seminari, itu kemudian diangkat menjadi karya provinsi. Misi ke luar negeri. Jadi dengan membagi dalam berbagai kategori itu, ya, kita sebetulnya kita membangun sebuah struktur yang kemudian nanti pasti akan diperkuat,
ya, karena ya para romo kan melihat loh ini gini, ini kita sudah menyebut beberapa kali ini kok tidak ada imam yang ditugaskan ya. Waktu itu misi umat ya, akhirnya itu ditugaskan. Karena kalau tidak ada kerangka, tidak ada struktur, itu kan ya gagasan itu bisa kesana kemari, nggak akan kunjung terwujud. Ya. Nah, begitulah maka terjadi, dan kita melihat sendiri CM ini ya saya kira di dekade terakhir ini semakin jelas ya karakternya dengan kekasan sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi ya. Dan konstitusi itu mengalir dari karisma Santo Vincentius sendiri, termasuk juga bahwa seminari ini itu juga termasuk karisma Vincentian ya, pembinaan. Salah satu juga yang saya rasa, jadi karya sebelum menjadi provinsial di seminari 10 tahunan ya di seminari, itu membuat saya sadar bahwa misi Vincentius itu adalah formator ya. Jadi ya, Vincentius tidak bekerja sendiri, tapi membuat orang lain juga ikut melakukan karya Tuhan. Dan itu hanya mungkin dengan formasio. Vincentius tidak hanya memberi mereka tugas, tapi juga membina mereka supaya mereka melihat tugas-tugasnya itu berarti. Nah, ini sudah saya laksanakan di seminari ya, dan kemudian di ketika saya menjadi provinsial itu juga saya wujudkan. Saya sadar sebagai visitator, saya juga pertama-tama adalah formator. Tentu tidak menjadikan para romo itu para novisnya, tapi ya lewat karya-karya mereka itu supaya mereka lebih memaknainya. Nah tadi ya dengan kategori itu, berikutnya saya memikirkan struktur itu tidak cukup hanya struktur gagasan, ya toh. Itu penting ya supaya mengembangkan ya tadi orang-orang untuk masuk. Tapi struktur gagasan perlu didukung oleh struktur fisik, gedung. Ya. Selama ini provinsial ACM itu ya sebetulnya di pastoran Kepanjen. Ya. Hanya yang bangunan sampai sekarang itu ya bangunan sudah tua, itu pun diperbarui saya kira oleh Romo Hilman atau siapa sekitar tahun 74. Tapi kurang lebih bentuknya itu. Kemudian saya pikir ya kalau karya-karya CM itu mau berkembang lebih khas dan sebagainya, perlu ada sekretariat. Waktu itu provinsial hanya dengan sekretaris awam Ibu Nuria, saya ini. Kantornya ya sekarang menjadi studionya Manyus. Hanya itu yang di depan ya. Lalu saya omong-omong antara dengan Romo Harjo dan dia sangat mendukung, sehingga saya merencanakan untuk membangun provinsialat itu. Juga karena kita banyak ya, kemudian yang misionaris juga diutus ke berbagai keuskupan bahkan sampai keluar Indonesia, kita butuh rumah singgah. Jadi provinsialat itu bukan hanya kantor tapi juga rumah ya. Rumah singgah di mana konfrater itu juga dapat berinteraksi, karena itu butuh banyak kamar. Nah itu yang provinsialat sekarang ini kamarnya ya cukup banyak ya. Sebelum saya membangun ya, saya ingat Vincentius selalu menyiapkan segalanya. Ya saya tentu tidak seteliti Vincentius, tapi saya tahu misalnya membangun ini kalau status tanahnya belum jelas bagaimana ya. Karena status tanahnya tidak jelas. Saya lihat statusnya itu masih milik Ursulin. Sebetulnya seluruh kompleks Kepanjen itu milik Ursulin dulu ya, termasuk SPM, frateran BHK itu ya, tapi frater dan suster biasanya lebih teliti dari Romo, mereka sudah mengurus lebih dulu ya. Lalu saya mengurus, dan ya penyelenggara nilai juga. Kebetulan sekretaris provinsi mereka itu sangat dekat dengan CM, karena
waktu itu bersama-sama berkarya di Nangapino, ya, Suster Sri. Ya. Jadi dia sangat membantu, ya, fasilitatif, menyiapkan surat dan sebagainya. Karena provinsial itu kan hanya menyetujui, tapi yang melaksanakan itu kan sekretarisnya. Nah, begitulah tidak lama status tanah itu terus dengan jelas, tentu juga butuh notaris, sehingga tanah Kemandian itu menjadi hak milik Kongregasi Misi. Nah, setelah itu baru membangun. Ya. Membangun itu, ya tentu tidak semua setuju, ya. Bangunan yang begitu megah sebenarnya gimana? Ya menurut saya megah itu kan juga relatif, ya. Karena ya kamarnya begitu banyak, bagaimana tidak megah? Terus ya saya ini kan juga mempunyai selera seni, ya. Saya tidak mau rumah itu ya hanya seperti ruko, ya loh. Lalu saya minta kakak saya yang kebetulan arsitek untuk merancang, dan begitu seterusnya jadilah seperti sekarang ini. Jadi struktur ide yang akan diisi juga oleh orang-orang membutuhkan juga struktur fisik. Itulah yang saya lakukan. Jadi seperti ya semua lancar, tapi tentu tidak lancar, ya, karena ya terus terang ketegangan provinsial itu terutama karena dia penanggung jawab penuh, ya. Paroki dengan 8.000 umat, masing-masing keluarga ada kepala keluarganya. Provinsi dengan kurang dari 100 anggota waktu itu, ya penanggung jawabnya provinsial. Misalnya ada romonya yang nakal sebagainya, ya tidak mungkin minta pertanggungjawaban ayahnya, ya toh. Yang tanggung jawab ya provinsial, itu ketegangannya. Dan tidak semua romo nakal itu kooperatif. Nah itu repotnya, sudah menghadapi mereka yang dirugikan, menghadapi romo itu juga. Dan itu yang saya rasakan terutama dalam periode kedua itu saya merasakan berat, ya, sungguh-sungguh jadi provinsial. Tapi ya syukurnya semua dapat saya lalui, dan tentu ya di atas segalanya saya selalu bergantung kepada Tuhan, ya, selalu bergantung pada Tuhan. Saya sadar saya ini orang yang banyak kelemahan, tidak teliti, ya. Saya juga anak bungsu. Anak bungsu itu kan biasanya dipimpin, ya. Tapi ya berkat Tuhan dan karena dipercaya, ya saya dipercaya untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Untuk itu saya memang sangat bersyukur kepada Tuhan, dan itu sama sekali dalam arti tertentu bukan suatu yang patut saya sombongkan, karena sekali lagi dari diri saya sebetulnya orang yang lemah, ya, juga penuh dosa, ya. Tapi Tuhan mau, ya. Saya melihat setiap kali kalau saya ditunjuk atau dipilih, saya tidak melihat hanya yang menunjuk atau memilih, tapi saya melihat bahwa ya ini Tuhan yang memberi saya kepercayaan, ya. Maka pertanggungan jawab saya itu pertama-tama ya kepada Tuhan, ya, bukan kepada manusia yang memilih atau menunjuk. Dan ini saya kira kuncinya, termasuk juga supaya tidak stres, ya. Karena cukup banyak tugas-tugas yang diberikan ini kan nggak sesuai dengan minat kita, nggak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ya kalau kita bersandar pada Tuhan, ya semua itu akan dapat kita lakukan. Ada orang-orang yang selalu akan siap membantu kita. Jadi menjadi tetap rendah hati, ya. Tetap rendah hati itu berarti terbuka, ya. Saya tidak mungkin melakukan semuanya. Terbuka, dan melihat, ya, orang-orang itu, saya melihat orang-orang ini dikirim oleh Tuhan, ya. Karena ini kan bukan karya saya, ini karya Tuhan. Saya hanya diberi kepercayaan untuk mengelola, ya.
Jadi mereka yang kemudian membantu saya dan sebagainya juga selalu saya yakinkan, ya saya tidak mau berhutang kepada kalian, ya. Kalian harus menyadari bahwa kita ini berkarya bersama. Kalian bukan berkarya untuk saya. Selama Romo menjadi Romo CM, Romo juga banyak menulis di buku ini mengenai keterlibatan Romo di Kevin atau keluarga Vincentian. Nah, mungkin bisa diceritakan Romo bagaimana Romo mendampingi Kevin di Indonesia ini. Jadi sejak frater, terutama setelah saya pulang dari novisiat, waktu itu saya novisiat itu setelah S1 ya di Filipina. Saya menjadi lebih sadar apa karya-karya dalam gereja itu yang khas CM, ya. Jadi kalau sebelum novisiat itu saya berkecimpung secara umum, ya karena waktu itu pastoral juga belum diatur, ya, bebas, ya, diberi kebebasan oleh rektor. Yang wilayah pastoral saya ya seluruh paroki langsung. Loh iya, ya, mulai dari Koce, Tanjung itu, Bandulan, begini. Ya maksudnya saya berkunjung kemana-mana. Nah, tapi ya setelah itu saya sadar, oh SSV ini ya yang Vincentian. Maka ketika di S2 itu saya masuk ke SSV, ya. Dan saya juga merasa sangat dikembangkan oleh SSV karena sebagai frater pendamping saya juga berkunjung ya bersama dengan mereka ke umat-umat miskin, dan ya itu memperkuat ya karakter Vincentian saya. Dari situ saya juga memikirkan, oh iya ya, bukan hanya SSV ya, tapi juga ada karya-karya lain ya. Dan lebih-lebih juga tarekat-tarekat lain ya. Apalagi waktu itu bersama dengan itu salah ini saya kira juga mengalir dari Konsili Vatikan kedua, ketika tarekat-tarekat itu diminta menyusun kembali konstitusinya dengan dua pedoman, kembali kepada karisma pendiri, ya. Karena dalam perkembangan ini seringkali sudah nggak sesuai dengan karisma pendiri. Misal beberapa tarekat yang jelas-jelas didirikan untuk anak-anak miskin, ya, itu kemudian menjadi sekolah-sekolah elit. Tapi baik ya, Konsili Vatikan kedua ini mengajak kita kembali kepada karisma pendiri dan disesuaikan dengan tanda-tanda atau kebutuhan zaman. Nah, mengenai dari situ maka sadar ya, tarekat-tarekat yang didirikan oleh pendiri yang mengacu pada semangat Vincentius, terutama pada abad 19 ketika ada kemiskinan luar biasa karena revolusi industri. Hampir semua tarekat abad 19 ini sebenarnya berkiblat kepada orang miskin, dan dari sendirinya orang kudus yang sungguh memperhatikan orang miskin. Vincentius waktu itu juga diangkat saya kira oleh Paus Leo ke yang mengeluarkan Rerum Novarum itu menjadi pelindung karya amal kasihnya. Nah, jadi sejak frater saya sudah gitu. Lalu ketika saya kembali ke sini, saya juga diajak Romo Ponti untuk membimbing SSV, Dewan Daerah, dan Dewan Wilayah Malang. Ya. Di situ saya juga banyak akrab dengan mereka. Maka ketika kemudian saya menjadi imam, menjadi visitator, waktu itu sudah dimulai oleh Romo Harjo juga ya, bersama saya karena saya juga waktu itu di Dewan. Itu kita mengadakan pertemuan tarekat-tarekat yang bernaung di bawah Vincentius. Sebetulnya inisiatornya ini Frater CMM ya waktu itu, Frater Jan Coppens. Dalam pertemuan Koptari, Jan Coppens mendekati Romo Harjo, lalu di waktu istirahat ya, pertemuan Koptari ini mereka berkumpul, dan di situ mereka sangat bersemangat.
Dari situlah saya juga terlibat. Saya juga diutus Romo Harjo untuk mengunjungi tarekat-tarekat Vincenzian di Sumatera Utara, ya, yaitu terutama itu tarekat-tarekat besar, ya, CMM, SCMM dan KYM. Ya. Di situ saya mulai menjadi lebih dekat dengan mereka. Malah konyolnya mereka memberi julukan saya pendiri kedua. Sama sekali sebenarnya, tapi ya sudah, ya, pokoknya itu. Jadi begitu saya akrab dengan mereka, tarekat-tarekat ini, sehingga saya mengusahakan supaya Kevin ini dibentuk juga sebagai salah satu kategori karya JM. Nah, ketika saya selesai sebagai visitator, itu juga menguntungkan. Saya lebih mendekati mereka dan Kevin ini menjadi semakin kuat menurut saya karena dengan proyek bersama, terutama proyek pembinaan, ya, kursus kaul, kursus medior, penyegaran untuk lansia, dan juga buletin Kevin, ya, yang melibatkan mereka semua juga untuk menulisnya dari tarekat-tarekat itu. Begitulah ya Kevin di Indonesia ini. Menurut saya mungkin termasuk yang salah satu yang terbaik, ya, di antara provinsi-provinsi CM lain. Romo Sat yang terkasih, Provisiat atas rahmat imamat yang telah Romo terima, imamat yang ke-40, tentu ini adalah angka yang luar biasa, sebuah bukti kesetiaan Tuhan atas umatnya, khususnya kepada Romo Sat. Tentu kesetiaan Tuhan yang Romo hayati ini sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami semua, terutama yang masih muda-muda, terutama juga bagi para frater yang masih menjalani masa pembinaan, baik di Seminari Tinggi CM maupun di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni. Semoga mereka semua juga dengan kesaksian Romo Sat ini melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan wartakan dan yang harus kita teruskan itu sungguh-sungguh nyata dan membawa kebahagiaan, karena Romo Sat juga terus mengatakan bahwa kasih Allah yang kita alami itu menjadi kekuatan dan juga membawa kebahagiaan, terlebih bagi mereka, bagi kita yang menyandarkan diri pada sabda Tuhan. Sekali lagi, Provisiat atas rahmat imamat yang telah Romo terima. Tuhan memberkati. Tentu saja kami sangat bersyukur dan bangga atas ulang tahun 40 tahun imamatnya. Dan selama ini kami merasakan ya Romo Sat Budi bukan lagi milik keluarga, tetapi juga milik seluruh umat yang dibina dan dibimbingnya. Tentu saja semuanya itu juga menjadi berkatlah bagi kami sekalian. Relasi kami menjadi banyak, saudara-saudara kami diam-diam juga menjadi lebih luas. Dan Romo Sat Budi sendiri bagi kami, bagi keluarga, boleh dikatakan merupakan tonggak iman ya, bagi keluarga kami, dan atau yang disebut tadi istilahnya Romo Sat Budi sebagai akar iman. Kami juga sering mengikuti ceramah-ceramahnya yang dari YouTube ya, dari media, juga seminar-seminarnya, dan diam-diam juga teladannya. Dan yang kami patut akui dan banggakan, Romo Sat Budi selama ini dia cukup tahu prioritas di dalam kunjungan-kunjungan itu yang sangat saya rasakan ya. Bagaimana dia membagi waktu antara keluarga juga umatnya, semuanya dia upayakan terbagi rata, terutama bagi keluarga-keluarga yang dalam tanda petik menderita atau mempunyai masalah-masalah. Dia selalu hampir tidak pernah melupakan untuk mengunjungi.
Saya panggilnya Om Tony Antonius. Nah, Om Tony ini sungguh Om yang sangat care sama kita. Jadi kita bersyukur karena punya Om yang Tuhan panggil sebagai perpanjangan tangan Tuhan, selaku juga Om kami yang juga bisa mengayomi keluarga. Komunikasi juga tetap baik. Jika kita punya masalah atau punya beban atau apa, kita masih bisa cerita dan beliau masih bisa memberi kita wejangan-wejangan dan mendoakan kita supaya semuanya tetap lancar. Oke Romo, kita akan coba melanjutkan perbincangan kita yang terakhir mungkin mengenai perjalanan Romo menjadi seorang formator di Seminari Tinggi CM. Kalau tidak salah, Romo Satbudi pernah menjadi rektor sebanyak 2 kali di Seminari Tinggi CM. Tadi sudah saya katakan ya bahwa keinginan saya itu ya seperti kebanyakan imam, saya kira menjadi pastor di paroki. Ketika ya karena tugas ya sebagai dosen kita itu kan sekaligus formator. Ya. Nah, saya juga sudah beberapa kali mengatakan saya itu anak bungsu. Ya. Anak bungsu itu kan dibina, bukan membina. Ya. Nah, ketika saya datang lulus itu sosiologi, studi lanjut, mulai mengajar sekaligus saya menjadi formator di sini. Ketika saya datang itu seringkali saya konflik dengan frater. Ya. Ya, tentu tidak sampai pukul-pukulan ya, tapi ya, debat. Ya. Tapi saya segera sadar, oh ini kebungsuan saya yang berbicara. Anak bungsu ini kan kakak-kakaknya selalu suruh ngalah toh, ya. Jadi tidak mau kalah. Ya. Nah, itu tentu tidak menyenangkan. Tapi saya segera sadar, saya sekarang bukan anak bungsu di sini. Ya, saya paling sedikit kakak-kakak mereka. Ya. Waktu itu saya ya baru usia 32-33 tahun. Ya, ya kakak mereka lah. Ya. Sekarang kakek mereka. Loh iya, banyak orang tua seminaris itu yang pantas menjadi anak saya. Usianya baru 40-50 ya. Tapi ya sudah. Nah, ya itu segera saya sadari. Menurut saya kuncinya ya kembali pada iman dan refleksi ya. Saya sadar, menyadari tugas saya itu apa dari Tuhan ya. Dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan. Jadi ya saya banyak belajar untuk menjadi formator ini. Dan tidak ada kan pembinaan itu yang paling utama itu kan keteladanan ya. Nah, keteladanan itu bukan hanya dalam hal memberi contoh. Keteladanan itu kita hanya bisa menjadi teladan kalau kita sendiri reflektif. Jadi apa yang mau kita bagikan itu kita lihat untuk saya sendiri bagaimana ya. Kesulitannya apa, ya, pentingnya apa, dan sebagainya. Sehingga jangan sampailah kita menjadi yang dikecam orang Farisi ini, ya, dikecam Yesus mengenai orang Farisi. Ya. Kamu meletakkan beban-beban yang berat, ya, kepada orang, tapi dengan jarimu saja kamu tidak menyentuhnya. Ya. Jadi ini saya berusaha refleksi bagaimana kalau saya sendiri. Bagaimana kalau saya sendiri? Dan itu yang saya ungkapkan. Termasuk juga, saya juga berani mengatakan sesuatu yang penting ya untuk mereka kejar. Ya, saya mengatakan terus terang, maaf, saya sendiri juga terus mengejarnya. Jadi tidak benar kalau kalian mengatakan, oh Romo Budi mengatakan begitu padahal dia sendiri nggak sempurna. Kita semua nggak sempurna. Tapi kita tahu tujuan kita bersama. Itu yang harus kita kejar ya, jatuh bangun. Nah, dari situlah saya kemudian sadar ya, formator ini dalam arti tertentu adalah perutusan utama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menebus manusia itu dengan menjadi formator bagi manusia ya. Tuhan Yesus tidak sekedar membagi-bagi sembako makanan, enggak. Dia mengubah orang. Dan disitulah saya kemudian sadar misi utama saya sebagai formator.
Dan itu yang saya bawa terus setelah saya tidak lagi menjadi visitator. Ya, tadi juga saya akan berkarya di rumah retret, ya, terutama membangun Kevin, ya. Kemudian di paroki, ya saya mengutamakan misi saya sebagai formator ini, sehingga yaitu umat komentarnya, Romo di sini memang tidak membangun gedung-gedung, tapi membangun kami. Dan itu saya senang, karena justru itu yang saya sadari sebagai misi saya. Ketika saya selesai di paroki, usia saya sudah lansia, ya. Nah, karena itu provinsial tanya, ya, Romo setelah ini mau tugas apa? Nah itu, ya. Kalau masih muda jangan berharap ditanya provinsial gitu, ya toh? Ya langsung, ya, diberi tugas. Lalu saya mengatakan, ya, saya melihat kebutuhan itu dua, ya, yaitu pengembangan spiritualitas Vincenzian, ya, kalau begitu saya kembali ke Prigen, ya, atau di seminari, ya, tinggi. Lalu saya sendiri mengatakan cuma yang kelihatan lebih mendesak di seminari. Dan juga di seminari, ya, saya berharap saya juga bisa terus mengembangkan spiritualitas Vincenzian. Dan saya mengatakan saya mau kembali ke seminari, tapi saya tidak mau jabatan. Saya hanya mau menemani para frater. Begitulah saya menjadi pembimbing rohani. Tapi ya satu periode di sini karena tidak ada yang atau rektor sebelumnya itu tidak bersedia melanjutkan, ya saya diminta lagi menjadi rektor. Nah, saya mengatakan, ya ada banyak yang secara formal itu bimbingan rohani dengan saya, rektor itu tidak bisa sebetulnya. Sekarang itu tidak terlalu dibedakan. Dari Romo Daniel baru ini saya mendapat jawaban yang melegakan. Sebetulnya yang tidak boleh itu menjadi bapa pengakuan, ya. Kalau bimbing ya sudah. Sekarang kan manusia dilihat lebih integral antara batin dan lahir ini, ya. Maka ya saya bersedia menjadi rektor. Saya juga mengatakan kepada frater-frater yang terutama bimbingan, kalian bebas untuk menjadi pembimbing lain atau tetap dengan saya, ya. Tapi ingat saya rektor, ya. Kalau kalian percaya silakan. Dan ya kebanyakan ya tidak pindah, ya, terus. Menurut saya formasio di seminari menjadi imam itu ya dari perjalanan hidup saya sendiri itu memang terutama ya rohani, kerohanian. Semua itu harus bersumber dari kerohanian, intelektual, hidup komunitas dan sebagainya. Dan kerohanian itu sumbernya dari relasi personal, hanya relasi personal, relasi umum tidak cukup, relasi personal dengan Tuhan. Karena itu saya mengatakan, menekankan jangan pernah melewatkan doa batin, ya, doa batin. Kalian bisa tidak jujur dengan formator, dengan teman, tapi dalam doa batin itu kalian harus jujur. Karena Tuhan tahu segalanya, kalian tidak bisa sembunyi. Dan hanya kejujuran, sekali lagi hanya kejujuran, itu yang akan kalian menjadi pribadi yang otentik, ya. Tanpa kejujuran, tidak ada otentisitas. Nah, pribadi yang sejati mungkin saja belum terlalu benar, tapi dengan kejujuran dan kerendahan hati kita itu terus bisa berkembang.
Tapi kalau tanpa kejujuran, mau berkembang kemana? Berkembang menurut selera kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Dan menurut selera kita itu kadang-kadang juga demi penampilan, ya. Dan umat pelan-pelan juga akan merasakan apakah kita ini orang yang jujur, orang otentik, atau orang yang hanya menjaga penampilan. Gitulah. Ya, ini saya dulu waktu sekarang mungkin sudah 30 tahun yang lalu saya menjadi rektornya 95-98. Tahun 2020 saya juga dipilih lagi menjadi rektor setelah Pesta Perak, ya. Pesta Perak menjadi rektor 95, ya, 1995 sampai 2020, persis 25 tahun. 1 Oktober saya kembali dipilih menjadi rektor. Lalu periode kedua, sekarang periode kedua dari yang tahap kedua. Jadi ini periode ketiga kalau dihitung dari awal. Ya, saya mengatakan saya mau tetap di sini sampai diusir. Dalam arti sampai kehadiran saya itu mengganggu. Ya, karena ya di sini saya tahu tetap bisa melayani di mana-mana. Tentu saya juga membatasi memberi letter di mana-mana. Saya juga mengembangkan, ya, karisma Vincenzian di sini. Dan terutama dengan usia saya, ya, saya ini butuh jadwal yang rutin, ya. Kalau enggak, ya tubuh saya tambah enggak karuan. Rutin, terutama rutin olahraga. Bukan enggak perlu olahraga berat, tapi harus olahraga. Ada, sebetulnya saya mempunyai beberapa kelemahan, ya, leher, kaki sekarang. Tapi saya masih bisa bergerak bebas. Ya, karena saya tidak mau menyerah. Saya terus bergerak, dan di sini itu dimungkinkan. Ya, kolam renang juga dekat. Kalau mau sepedaan di belakang itu juga bisa. Karena itulah, ya, demi dalam arti itu kenyamanan kesejahteraan saya, tapi ya bukan kenyamanan dan kesejahteraan diri saya sendiri, supaya saya tetap dapat melayani dengan bebas. Ya. Terima kasih atas banyak kisah yang sudah dibagikan, terlebih mengenai Romo, perjalanan Romo sebagai seorang formator. Mari kita mencoba mendengarkan beberapa kisah atau kesan pesan dari para frater mengenai Romo Satbudi. Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang bijaksana dalam memimpin. Saya merasa bahwa Romo Satbudi itu juga orang yang tegas dalam berprinsip, tetapi memiliki cara yang humanis dalam membina kami para frater, sehingga kami juga merasa terbantu dalam menjalani proses formasio di Seminari Tinggi CM ini. Romo Satbudi ini adalah sosok yang bijaksana. Beliau rendah hati, menerima masukan, bahkan kritik. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan karya-karyanya senantiasa diberkati. Romo Satbudi adalah pribadi yang sederhana dan juga orang yang sangat rohani. Dia adalah pembimbing rohani saya juga dan sangat membantu saya dalam menjalani pembinaan di Seminari Tinggi Kongregasi Misi. Dan juga beliau yang saya kenal yaitu adalah pribadi yang mau membantu dan peduli terhadap sesamanya. Pemirsa Yakobus TV, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam berbincang dengan Romo Satbudi. Ada begitu banyak kisah inspiratif yang dibagikan oleh beliau dalam perjalanan 40 tahun imamatnya. Tadi beliau bercerita bagaimana perjuangan beliau untuk menemukan identitas panggilan atau
di mana sebenarnya saya harus berada. Jadi beliau mengatakan saya ternyata cocok untuk menjadi seorang formator, sehingga dalam banyak hal, dalam perutusan, beliau selalu berusaha menempatkan diri untuk menjadi seorang formator. Dia berusaha untuk membantu, menggerakkan cukup banyak orang untuk terlibat dalam karya-karya CM. Dan Romo Ustadz Budi juga banyak mengembangkan atau mendampingi karya-karya terlebih dari keluarga-keluarga Vincenzian yang ada di Indonesia, entah menjadi seorang pendamping rohani atau pendamping spiritual yang sungguh-sungguh memberikan buah-buah dari Vincentius itu sendiri. Harapannya untuk para frater, untuk para seminaris dari perbincangan ini, semoga kami para frater, para seminaris sungguh-sungguh mengenal diri kita masing-masing, mengenal siapa diri kita, sehingga ketika nanti kita diutus, kita sungguh-sungguh tahu di mana kita berada dan di mana kita diutus, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat menghasilkan buah yang berlimpah bagi gereja, bagi umat. Semoga sharing dari Romo Ustadz Budi tadi sungguh-sungguh membantu umat untuk mau terlibat di dalam dinamika hidup menggereja, sehingga gereja tidak hanya digerakkan oleh 1-2 orang, tetapi bergerak bersama seperti yang diserukan oleh Bapak Paus Fransiskus, gereja yang sinodal. Semoga kisah dan sharing-sharing yang dibagikan oleh Romo Ustadz Budi sungguh-sungguh membantu kita untuk berkarya, untuk berbuah bagi banyak orang. Aku